Ada anak cowok aneh, dulu pernah dorong dua temennya masuk sumur. Dia sempat dirawat karena kejiwaannya, lalu ngilang setelah nyerang suster. Gak lama, ada bocah perempuan hilang dari rumah sakit, cuma bungkus permennya yang ketemu. Semua curiga anak cowok itu pelakunya, tapi DNA-nya beda, berarti ada orang lain terlibat. Tiba-tiba, anak cewek yang hilang itu muncul di rumahnya. Gak ada luka, tapi tatapannya kosong banget. Di saat bersamaan, si anak cowok ditangkap dan ngaku semua korban itu dia persembahin buat makhluk gaib. Tapi penyidik curiga dia cuma pion. Belum sempat diinterogasi lebih jauh, si anak cowok tiba-tiba bundir di sel. Anehnya, dia pakai alat pendengar kecil. Kamera pengawas nunjukin ada mobil misterius kabur dari rumah sakit. Dan sekarang mobil itu parkir di depan rumah si penyidik kasus ini. Bayangin, di dalam bus yang penuh orang, ada kakek yang tiba-tiba batuk parah sampai muncrat-muncrat cairan dari mulutnya. Semua orang di situ nggak pakai masker, jadi virus gampang banget nyebar. Kakek itu turun di rumah sakit karena udah setahun sering pusing, batuk, dan dada sakit. Saat dicek, suhu badannya tinggi banget, sampai 39 derajat. Ternyata dia juga muntah-muntah dan sempat makan bareng teman yang baru pulang dari India, tempat virus nipah lagi mewabah. Ini bikin semua di rumah sakit panik dan langsung isolasi pasien. Dokter pun harus cepat cari tahu penyakit kakek tanpa alat canggih. Jadi mereka periksa satu-satu bagian tubuhnya, jantung, paru-paru, hati sih normal, tapi berat badannya turun banyak dan dia mulai kehilangan pendengaran serta arah. Ternyata infeksi itu muncul lama sekali karena kakek ini ikut perang Vietnam 40 tahun lalu dan baru sekarang gejalanya muncul. Beruntung setelah perawatan kakek ini selamat dan bukan karena virus nipah seperti yang ditakutkan. Napi ini punya rencana kabur cuma dari kotak susu. Lapisan dalamnya dia tempelin ke tombol kunci sandi biar tahu bekas sidik jari petugas. Ketahuan 4 angka, tinggal acak, kode, kebuka. Tiap pagi petugas suka ngilang ngeudut. Si Napi siapin bola tisu campur odol, disumpal ke jendela kecil pintu sel biar nggak nutup rapat. Pas momen pas, dia dorong jendela, masukin kode, dan kabur. Dia sempat hapus semua rekaman CCTV, lalu nyelinap lewat pipa ke gedung sebelah. Semua gara-gara satu kotak susu dan rencana edan. Ada anak cowok aneh, dulu waktu kecil dia pernah dorong dua temannya masuk sumur. Setelah dirawat karena kejiwaannya, dia sempat normal, tapi suatu hari dia ngilang setelah ngelukain suster. Gak lama kemudian ada bocah hilang di rumah sakit dan bungkus permennya ditemukan di tempat sampah. Semua orang nuduh si anak cowok itu, tapi pas dicek DNA-nya beda. Artinya ada orang lain yang kerja bareng dia, dan parahnya si anak cowok ini juga belum ketangkep. Cowok ini datang dengan amarah. Dia yakin cewek di depannya itu udah ngebunuh istrinya. Tapi si cewek malah buka rahasia. Katanya istri cowok itu udah selingkuh dari lama. Dan dia bunuh istrinya bukan karena dendam pribadi, tapi karena trauma masa kecil. Dulu ayahnya ninggalin keluarganya buat perempuan lain, bikin ibunya sakit hati sampai meninggoy. Sejak itu dia benci banget sama orang yang gak setia. Tapi cowok itu gak langsung percaya. Dia pun pulang, buka rekaman lama istrinya. Dan ternyata, yap, semuanya benar. Waktu lagi baca buku di lapangan, tiba-tiba cewek ini ngerasa ada yang ngawasin. Pas noleh, ada kakek tua berdiri diam ngeliatin dia. Tapi pas dia ambil salib kecil dari tasnya dan nengok lagi, si kakek itu udah hilang. Jadi cewek ini punya mata batin turunan dari ibunya yang mantan pengusir makhluk halus. Sejak itu dia makin sering ngerasa ada yang aneh di sekelilingnya. Apalagi sejak dia ulang tahun ke-17. Cowok ini datang dengan amarah. Dia yakin cewek di depannya itu udah ngebunuh istrinya. Tapi si cewek malah buka rahasia. Katanya istri cowok itu udah selingkuh dari lama. Dan dia bunuh istrinya bukan karena dendam pribadi, tapi karena trauma masa kecil. Dulu ayahnya ninggalin keluarganya buat perempuan lain, bikin ibunya sakit hati sampai meninggoy. Sejak itu dia benci banget sama orang yang gak setia. Tapi cowok itu gak langsung percaya. Dia pun pulang, buka rekaman lama istrinya. Dan ternyata, yap, semuanya benar. Cewek ini baru aja mau nyetir pulang, tiba-tiba ada cowok nyergap dari belakang, nutupin kepalanya pakai plastik. Dia udah berontak, tapi plastiknya nggak bisa disobek. Akhirnya dia nekat nyundul kepala si cowok sampai lepas. Dia teriak minta tolong, tapi orang yang lewat malah pakai headset, jadi nggak dengar apa-apa. Si cowok ngancam bakal bunuh dia kalau ribut lagi. Mulutnya dilakban, tangan kakinya diikat, lalu ditinggal sebentar buat ambil mobil. Pas cowok itu balik, dia langsung angkut cewek itu ke bagasi dan bawa ke villa kosong. Cewek itu dikurung di ruangan kedap suara. Gak peduli teriak sekencang apapun, tetap nggak ada yang denger.
Anak ini dapat selembar kertas penuh angka-angka kayak kode. Ayahnya yang jago astronomi langsung penasaran. Setelah dicocokin, angka-angka itu ternyata nyambung sama tragedi besar dunia, 911, tsunami, sampai kebakaran. Semua lengkap sama tanggal dan jumlah korban. Di kertas itu juga ada angka baru. Tragedi belum terjadi, yang korbannya 81 orang. Si ayah jadi waspada, mantengin berita, tapi nggak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya dia jemput anaknya dan kejebak macet panjang. Pas buka peta, dia sadar posisi dia sekarang pas banget sama koordinat di kertas, dan detik itu juga dia dengar kabar baru aja ada kecelakaan besar. Korbannya pas banget sebanyak 81 orang. Dengar itu si ayah langsung merinding. Rasanya ini bukan cuma ramalan, tapi peringatan dari sesuatu yang lebih besar dan mengerikan. Anak ini lahir dengan tubuh kakek-kakek, tapi semangatnya masih bocah. Umur 17 tahun, dia kerja di kapal. Kapten kaget, kirain dia udah sepuh, padahal jiwanya masih muda. Setelah pulang, dia ketemu cinta masa kecilnya. Mereka sempat bareng, tapi makin lama, dia makin muda. Si cewek makin tua. Akhirnya, mereka pun nikah dan punya anak. Tapi dia takut suatu hari anaknya malah lebih tua dari dia. Pas ulang tahun pertama si anak, dia ninggalin rumah diam-diam. Bukan karena gak cinta, tapi karena takut jadi beban. Waktu jalan terus, dia makin kecil sampai jadi bayi beneran. Suatu hari anak perempuannya yang udah dewasa nemu anak kecil asing di panti, tapi matanya familiar. Ternyata itu ayahnya. Hari berlalu, dia pun jadi bayi. Pas digendong anaknya, si bayi senyum pelan, dan malam itu juga dia akhirnya tidur untuk terakhir kalinya. Dia lahir sebagai kakek, pergi sebagai bayi. Dunia memang aneh, tapi dia sempat ngerasain cinta yang tulus sampai akhir. Anak pria ini diculik dan dibunuh sekelompok penjahat. Malam itu juga si pria balas dendam. Dia serbu markas musuh dan nemu satu penculik. Amarahnya meledak. Orang itu ditebas berkali-kali sampai mayatnya kering. Polisi datang cuma bisa geleng-geleng. Ini baru awal. Bos perempuan yang cucunya jadi dalang penculikan langsung panik. Dia kirim cucunya ke Mesir buat dilindungi. Tapi si pria gak kenal takut. Demi anaknya, dia kejar pelakunya sampai ke luar negeri, siap hancurin satu geng besar sendirian. Anak kecilnya diculik, disiksa, lalu dibuang ke hutan. Polisi tahu pelakunya, tapi malah bantu si penjahat kabur karena ada backing kuat. Marah besar, si ayah nekat hajar kepala polisi, tapi malah ditangkap. Masuk penjara jadi titik baliknya. Di sana, dia ketemu napi berpengaruh yang juga punya dendam sama keluarga pelaku. Si napi kasih peringatan, bakal ada pembunuh bayaran dikirim buat ngabisin dia. Sebelum itu terjadi, dia kasih pisau kecil dan pesan kalau mau hidup harus lebih cepat. Saat hujan turun, para pembunuh datang. Salah satunya ternyata orang yang pernah nyulik istrinya. Tanpa ragu, si ayah langsung bergerak. Di depan para napi, dia habisin mereka satu persatu dan dendamnya baru dimulai. Satu persatu anak perempuan di desa ini hilang tanpa jejak. Udah sampai korban ke-10, warga makin panik. Kepala desa akhirnya sewa 2 pemburu iblis buat ngusir makhluk yang katanya jadi dalang semua ini. Malamnya, 2 pemburu itu mulai ritual di tengah angin gede. Bener aja, makhluk seram itu muncul dan hampir bikin mereka saling bunuh. Untung salah satunya sempat nyerang balik dan si makhluk langsung musnah, atau setidaknya gitu kelihatannya. Kepala desa senang bukan main, kasih mereka duit dan mereka langsung cabut. Tapi ternyata semua itu cuma acting. Makhluknya cuma orang yang nyamar, dan pemburu iblis itu cuma nipu demi duit. Parahnya, belum sempat mereka kabur jauh, muncul korban ke-11. Akhirnya 2 penipu ini ditangkap dan dikirim ke desa sebelah buat beresin masalah asli. Seorang cowok nyulik cewek dan bawa ke villa terpencil. Dia bersihin darah di lantai, lalu isi pistol dengan peluru. Si cewek yang masih diikat panik, coba teriak ke lubang udara, padahal sekelilingnya cuma hutan. Cowok itu bongkar tas si cewek, tapi cuma nemu kartu ATM. Si cewek nekat lepas ikatan tangan. Saat cowok masuk bawa makanan, dia langsung loncat. Walau kaki masih terikat, dia lari ke ruang tamu, berhasil nelpon polisi. Tapi sebelum sempat bicara, cowok itu udah keburu datang dan hancurin telepon. Si cewek makin nekat, nendang cowok itu sampai jatuh, tapi nggak bisa lari jauh. Cowok itu cuma diam, mandangin si cewek yang ketakutan. Ruangan kedap suara, sepi dan gak ada yang tahu dia di situ. Harapannya tinggal satu, semoga polisi lacak telepon sebelum semuanya terlambat. Cowok ini nyulik cewek dan bawa ke villa terpencil. Dia bersihin darah di lantai, lalu isi peluru ke pistol. Cewek yang diikat panik teriak ke lubang udara, tapi cuma ada hutan. Cowok itu bongkar tas si cewek, nemu kartu ATM, gak ada identitas. Si cewek terus berusaha lepas ikatan. Akhirnya dia bisa gerakin tangan. Si cowok bawa makanan mau ngobrol, tapi pas pintu dibuka, si cewek langsung loncat. Walau keseret kaki yang masih terikat, dia lari ke ruang tamu, ambil telepon rumah, berhasil nelpon polisi. Tapi sebelum ngomong, cowok itu udah datang dan hancurin telepon.
Ada cowok ganteng yang udah meninggoy dibawa ke ruang mayat. Cewek dokter forensik yang ngurus ini langsung kelepek-kelepek lihat wajahnya. Saking gantengnya sampai napasnya berat, tapi ya tetap aja itu mayat. Pas dia mau mulai bedah, tiba-tiba ada suara langkah di luar. Dia keluar, nemu kartu ucapan aneh yang ditempel di pintu. Isinya gambar pembunuhan. Dia buang gitu aja, gak sadar itu tanda bahaya buat dirinya sendiri. Begitu pisaunya nyentuh perut si mayat ganteng, perut itu tiba-tiba gerak. Panik dong. Terus dari lemari jatuh mayat lain. Itu ternyata mayat yang seharusnya dia bedah. Lah yang tadi siapa? Pas dia nengok udah hilang. Belum sempat mikir, lehernya dicekik dari belakang. Dia berhasil kabur, lari masuk ke ruang pendingin jenazah. Tapi si cowok bertopeng itu ngejar dan mulai buka kantung mayat satu-satu sampai tinggal satu. Dan benar, si cewek sembunyi di situ. Akhirnya si cowok bertopeng itu gorok leher dia. Habis itu cowok itu mimisan sendiri karena terlalu puas. Bos geng kasino ini lagi rayain ulang tahun dengan pesta mewah. Tanpa diduga, seorang pemuda nyusup ke pesta itu sendirian. Dia datang buat balas dendam atas penyerangan temennya. Saat suasana lagi ramai, dia langsung tusuk si bos dari belakang. Terjadi duel sengit, tapi si bos kalah cepat. Satu tusukan tepat di dada bikin pesta berubah jadi arena kematian. Para tamu panik, suasana kacau. Tapi buat si pembunuh, itu cara paling tepat buat nutup semua luka lama. Tiba-tiba kota ini diselimutin kabut tebal. Orang-orang di supermarket ini panik, buru-buru ngunci pintu supermarket. Tiba-tiba ada jeritan dari luar. Semua langsung tegang. Mereka sepakat ngumpet di dalam sampai ada bantuan. Malamnya lagi pada makan, tiba-tiba ada serangga aneh kayak belalang masuk dari atap. Ternyata di luar ada monster yang tertarik sama cahaya. Satu karyawan malah nyalain semua lampu sorot, bikin makin banyak yang datang. Seorang cewek kena gigit, kepalanya bengkak, terus langsung meninggoy. Di tengah panik itu, satu orang nyenggol drum minyak dan malah kebakar. Keadaan makin kacau. Untungnya pria ini berhasil bunuh monster terakhir. Tapi supermarket udah kayak medan perang. Ibu ini cuma pengen anaknya yang punya kebutuhan khusus bisa sekolah kayak anak lain, tapi yang dia dapat malah tatapan sinis dari orang tua murid. Suatu hari anaknya tiba-tiba ngilang pas dia lagi masak. Ternyata si anak pergi sendiri ke stasiun. Mikirnya itu waktunya sekolah, padahal dia udah ditolak. Ibunya panik, nyusul sampai ke gerbong kereta. Karena emosi, dia sempat ngeplak anaknya. Tapi si anak cuma bilang satu kalimat polos yang langsung bikin hati ibunya runtuh. Dia peluk anaknya erat dan walaupun tahu jalannya susah, dia janji bakal terus berjuang. Tiba-tiba kota ini dipenuhi kabut aneh. Nah, orang-orang yang ada di supermarket ini langsung panik dan ngunci pintu supermarket. Baru juga pintu supermarket ditutup rapat, tiba-tiba ada suara jeritan aneh dari dalam kabut. Semua orang langsung tegang. Datanglah seorang kakek lari masuk sambil bilang ada sesuatu yang nyeret temannya ke dalam kabut. Suasana makin mencekam pas supermarket goyang kayak gempa. Nah, seorang ibu nekat mau pulang karena anaknya nunggu di rumah, tapi nggak ada satupun yang berani bantuin. Akhirnya dia pergi sendirian dan nggak pernah balik lagi. Karena listrik dan sinyal mati, semua orang mutusin buat ngumpet di supermarket sampai ada yang nolong. Anak ini bentuk tubuhnya kakek-kakek, tapi semangatnya masih anak kecil. Pas umur 17 tahun, dia nekat ngelamar kerja di kapal. Tubuhnya boleh tua, tapi jiwanya muda. Kapten kapal kaget lihat semangat dia, padahal dikira udah sepuh. Lama berlayar, dia akhirnya pulang dan ketemu lagi sama cinta masa kecilnya. Mereka sempat jalan bareng, makan malam, dan ngobrol. Tapi dia ngerasa aneh, si cewek sekarang dewasa, cantik dan penuh cerita. Sedangkan dia, walau kelihatan tua, justru makin muda. Perbedaan waktu dan perubahan hidup bikin hati mereka gak sejalan lagi. Cinta mereka masih ada, tapi waktunya gak pernah tepat. Cewek ini dapat kartu ucapan misterius. Dia kira dari pengagum rahasia. Bahkan dia dapat coklat juga. Langsung dia makan. Tiba-tiba dia ngerasa ada yang gerak di mulutnya. Ternyata coklatnya penuh belatung. Dia sampai hampir muntah. Syok, dia cari pacarnya. Tapi pas lagi jalan, kayaknya dia nyasar. Tiba-tiba anak panah nembus tubuhnya. Dia ngelihat cowok bertopeng lagi narik busurnya dan nembak anak panah itu ke arah dia. Anak panah terus ditembakin. Dia akhirnya jatuh dari gedung ke tong sampah. Tubuhnya remuk dan dia pun akhirnya tewas.